Selamat malam Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Kami akan menjelaskan terkait pemeriksaan asumsi analisis varians. Sebelum itu, akan saya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Fadila Asegaf, ada teman saya Filomena Nirma, dan Lucy Lonika Banyetan. Slide selanjutnya. Pendahuluan yaitu analisis varians adalah teknik analisis statistik yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir Ronald A. Fisher, di mana analisis varians digunakan dalam menganalisis data. Adapun asumsi-asumsi analisis varians yang harus dipenuhi adalah yaitu galat percobaan penyebaran normal, saling bebas satu sama lainnya, mempunyai ragam homogen dan pengaruh perlakuan bersifat adil. Nah, jika terdapat penyimpangan asumsi analisis varians, maka dilakukan transformasi data. Hasil transformasi data tersebut mampu memperbaiki pemenuhan kehomogenan ragam, kenormalan, sebaran, dan aditifan pengaruh perlakuan. Dengan demikian, maka pemeriksaan asumsi sangatlah penting diperhatikan. Dengan slide selanjutnya, masuk pada pembahasan. Pertama, definisi dari analisis varians. Uji ANAVA atau analisis varians digunakan untuk mengetahui perbedaan data-data dari 3 atau lebih populasi. Nah, tujuan akhir dari ANOVA sendiri adalah mengetahui beda atau tidaknya antara rata perlakuan yang diperbandingkan. Untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat diandalkan, maka rata harus representatif, di mana rata akan representatif jika memenuhi asumsi ANOVA. Slide selanjutnya. Nah, asumsi dalam analisis varians yang itu yang pertama kenormalan galat percobaan atau normalitas berarti nilai residual atau epsilon EIJ dalam setiap perlakuan yang terkait dengan nilai pengamatan YI harus terdistribusi secara normal, di mana contoh uji normalitas adalah Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, dan Chi-square. Nah, di mana hipotesis uji yang digunakan adalah yang pertama, H0-nya galat menyebar secara normal, H1 yaitu galat tidak menyebar secara normal. Dan uji yang digunakan adalah uji W, menggunakan rumus W sama B kuadrat dibagi dengan sigma dari YI kurang Y bar dikalikan 2. Slide selanjutnya. Dengan prosedur nilai sisaan terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil, yaitu E1 kurang dari E2 kurang dari E sampai dengan kurang dari sama dengan EN. Sedangkan nilai B diperoleh dari persamaan B sama dengan sigma I sama dengan 1, AI, YI, konstan AI diperoleh pada tabel koefisien AI untuk uji W. Nah, kemudian kita bandingkan W hitung dibandingkan dengan W tabel. Untuk kriteria uji yang digunakan yaitu jika W hitung lebih besar dari W tabel, maka terima H0 dan sebaliknya. Slide selanjutnya. Selain itu, secara visual, kenormalan galat dapat dilihat dari plot peluang normal, di mana plot peluang normal ini dinamakan dengan plot kuantil atau Kiki plot. Nah, prosedur pemeriksaan data dapat digunakan Kiki plot atas yang pertama, dari data kecil hingga terbesar, dan yang kedua, kita pilih setiap YI, kita tetapkan nilai PI-nya sama dengan I kurang 0,5 dibagi dengan N atau jumlah data. Yang ketiga, untuk setiap PI ditetapkan F inverse PI sama dengan QPI. Dan keempat, dot antara YI dan QPI. Slide selanjutnya. Yang kedua, asumsi analisis varians yang kedua yaitu kebebasan percobaan, di mana gaya pengamatan percobaan harus saling bebas, baik dalam perlakuan itu sendiri atau di antara perlakuan. Nah, atau dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara tergalat.
Slide selanjutnya. Yang ketiga, kehomogenan ragam, di mana asumsi kehomogenan ragam mengharuskan bahwa perbedaan perlakuan yang diapakan untuk setiap member keragaman hasil. Tapi hanya lima merubah ratanya. Asumsi ini berguna mendukung uji hipotesis. Slide selanjutnya. Nah, hipotesis yang kita digunakan hanya sama dengan sigma 1 kuadrat dengan sigma 2 kuadrat sampai dengan sigma K kuadrat atau ragam homogen. Satunya paling sedikit ada satu pasangan sigma I kuadrat sudah sama dengan sigma I kuadrat. Untuk setiap I sudah sama dengan I, di mana I berjalan dari 1 sampai K atau ragam tidak homogen. Nah, mungkin yang lebih jelasnya teman-teman bisa lihat menurut Hills, maka kita mencari nilai X square terkorelasinya menggunakan rumus yang sudah terlihat pada slide. Untuk kesempatan berikutnya, saya berikan kesempatan kepada teman. Selanjutnya kita masuk pada asumsi analisis varians yang ketiga, yaitu transformasi data. Transformasi adalah perubahan sistematik dari sekumpulan data di mana karakteristik tertentu dari suatu data diubah dan karakteristik lainnya tidak berubah. Transformasi data dilakukan bila dalam pemeriksaan asumsi-asumsi tersebut ternyata ada penyimpangan. Transformasi data harus dilakukan dengan menggunakan transformasi dan sesuai. Mencari transformasi yang sesuai dalam artian mampu memperbaiki perilaku data, membutuhkan pertimbangan yang lebih luas dan dari hanya sekedar mencari kesimetrikan. Montgomery pada tahun 2001 menyatakan jika peneliti mengetahui hubungan antara ragam dan nilai tengahnya, maka informasi tersebut dapat digunakan untuk memandu dalam memilih bentuk transformasi data. Salah satu transformasi yang biasa digunakan adalah transformasi Box-Cox. Melalui transformasi diharapkan kestabilan ragam akan terpenuhi sehingga proses pengujian dapat mendekati kesahilan. Kegunaan lain yang diperoleh dengan melakukan transformasi adalah diharapkan data menyebar mendekati sebaran normal dan ragam tidak akan dipengaruhi oleh perubahan nilai tengah perlakuan. Metode transformasi Box-Cox adalah menduga suatu nilai lambda optimum dengan meminimumkan jumlah kuadrat Galat dari pengamatan dan digunakan sebagai acuan untuk menentukan model transformasi yang dilakukan. Bentuk umum dari pengamatan dengan berbagai nilai lambda ditulis sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada slide di mana Y min 1 1/n sigma lan Y adalah rataan geometri dari pengamatan. Duga maksimum likelihood dari lambda adalah suatu nilai di mana kuadrat tengah Galat, katakanlah SSE lambda bernilai minimum. Nilai lambda biasanya didapat dengan membuat plot antara SSE lambda dengan nilai lambda. Kemudian dari plot tersebut kita lihat nilai lambda dengan nilai SSE lambda yang paling minimum. Itulah nilai lambda optimumnya. Nilai lambda biasanya dibulatkan, misalnya kita diperoleh lambdanya 0,61, maka kita cenderung memilih 0,5. Demikian pula jika kita diperoleh min 0,17, maka akan lebih mudah bila dipilih 0. Setiap nilai lambda memiliki model yang berbeda-beda. Adapun model transformasi yang disediakan oleh Box-Cox dan besarnya dugaan nilai lambda dapat ditulis pada tabel. Teman-teman bisa lihat pada tabel, di situ terdapat nilai lambda dan juga transformasinya. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang asumsi tadi, kita langsung saja masuk pada
Contoh kasus berikut ini adalah data pengamatan pengaruh pemupukan P terhadap bobot polong isi dalam gram kedelai varietas Slamet. Teman-teman bisa lihat di situ sudah terdapat perlakuan dan kelompok-kelompoknya itu ada 3. Lalu perlakuannya itu terdapat ada 7. Langkah penyelesaian yang pertama adalah kebebasan galat percobaan, yaitu menghitung nilai dugaan dan nilai sisaan. Tabel perhitungan nilai dugaan dan sisaan teman-teman bisa lihat pada slide juga, di situ sudah tertera sangat jelas. Lalu selanjutnya adalah hasil perhitungan tersebut dibuat plot antara nilai sisaan dan nilai dugaan. Teman-teman bisa lihat pada plot yang sudah terdapat pada slide. Dari plot yang terbentuk dapat dilihat bahwa titik-titik galat menyebar secara acak di sekitar 0 atau tidak membentuk pola tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa asik bebas galat percobaan terpenuhi, yaitu galat percobaan saling bebas. Selanjutnya adalah kehomogenan ragam, di mana teman-teman bisa lihat pada slide, di situ sudah terdapat perlakuan dan juga kelompoknya, dan juga totalnya tadi. Lalu langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis, di mana H0-nya adalah ragam homogen, H1-nya adalah ragam tidak homogen. Yang ke-B adalah menghitung nilai ragam dan log nilai ragam dari masing-masing perlakuan. Untuk perhitungan teman-teman lihat pada slide, di sini sudah tersedia, sudah didapatkan nilai ragamnya SI kuadrat dengan log SI kuadrat. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Baik, di sini langkah selanjutnya itu menghitung Q kuadrat hitung. X kuadrat sama dengan 2,3026 dikali sigma I sama dengan 1 sampai K, NI kurang 1 log SP kuadrat kurang sigma I sama dengan 1 sampai K dikali NI kurang 1 kali SI kuadrat, S1 kuadrat dibagi dengan 1 tambah 1 bagi 3 kali K kurang 1 dikali sigma I sama dengan 1 sampai K dikali 1 per NI kurang 1 dikalikan dengan 1 dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K N1 kurang 1 X kuadratnya itu sama dengan 2,3026 dikali 3 kurang 1 dikali 7 log 12,857 dikurangi dengan 4464 dibagi dengan 7 tambah 1 dibagi dengan 1 tambah 7 tambah 1 dibagi dengan 3 kali 7 kali 3 kurang 1. Sehingga kita dapat hasil X kuadratnya itu sama dengan 12,76. Langkah selanjutnya menarik kesimpulan. Dengan menggunakan tar signifikan A sama dengan ini, maka kita akan nilai tabel adalah 12,592. Oleh karena nilai X kuadratnya itu lebih kecil dari X 6 kuadrat 0,05, 12,592 lebih kecil dari 12,76, maka terima H0 yang artinya ragam homogen. Selanjutnya, yang ketiga itu keaditifan model. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada slide, pada tabel yang sudah ada. Di sini sudah tertera perlakuan, kelompoknya, dan totalnya. Untuk langkah pertamanya itu menghitung nilai simpangan perlakuan DI dan nilai simpangan kelompok DJ.
DI sama dengan Y bar dikurangi dengan Y bar. D1 sama dengan 18 tambah 18 tambah 16 dibagi dengan 3, di mana 18 itu perlakuan terhadap kelompok pertama, 18 yang kedua itu perlakuan terhadap kelompok kedua, yang 16-nya itu perlakuan terhadap kelompok ketiga, dibagi dengan 3-nya itu 7 kelompok, sehingga dikurangi dengan 584 dibagi 21 sama dengan min 10,476. Dengan cara yang sama untuk memperoleh D2 sampai dengan D7. Selanjutnya DJ sama dengan YJ bar kurang Y bar, D1 sama dengan 18 tambah 20 sampai dengan 18 dibagi dengan 7 kurangi dengan 584 bagi 21, sehingga kita dapat hasil min 0,095. Dengan cara yang sama juga untuk kita mencari D2 sampai dengan D3. Berikut tabel hasil perhitungan nilai simpangan perlakuan dan nilai simpangan kelompok. Untuk tabelnya teman-teman bisa lihat pada slide yang sudah ada. Selanjutnya langkah kedua itu menghitung nilai Q. Untuk menghitung nilai Q-nya itu nilainya sudah ada pada tabel yang sudah tersedia. Teman-teman bisa lihat sendiri dengan di sini sudah tertera jelas. Selanjutnya langkah yang ketiga itu menghitung analisis varians pada data pengamatan. Tabel hasil ANOVA data pengamatannya ini untuk SK-nya itu kelompok perlakuan galak dengan total derajat kebebasan nilainya sudah ada sekian-sekian, jikanya KTF hitung dengan F tabel. Langkah selanjutnya itu menghitung jumlah kuadrat non-aditif dan kuadrat dengan aditif. Jika non-aditif itu sama dengan Q kuadrat dikali dengan RT dibagi dengan jika perlakuan dikali dengan jika kelompok. Jika non-aditif itu tinggal kita masukkan nilai yang sudah didapat tadi, min 6578 kuadrat dikali dengan 3 kali 3,7 dibagi dengan 1305 kurang 24,24 dikali 0381 sama dengan 1827. Untuk non-aditifnya itu JK non-aditif dibagi DB aditif. KT non-aditif itu sama dengan 1,827 dibagi 1, sehingga kita menjadi 1,82. Langkah selanjutnya itu menghitung jumlah kuadrat pengujian sisa dan kuadrat tengah pengujian sisa. Jika pengujian sisa itu sama dengan JKG kurang JK non-aditif, jika pengujian sisa sama dengan 179,619 kurang 1,827 sama dengan 177,792. Untuk KT pengujian sisa sama dengan JK pengujian sisa dibagi dengan derajat kebebasan pengujian sisa. Sehingga dapat kita masukkan nilainya 177,792 dibagi dengan 11 sama dengan 16,163. Selanjutnya tabel analisis varians hasil perhitungan. Untuk tabelnya teman-teman bisa lihat sendiri pada slide. Yang berikut kita menarik kesimpulan karena nilai F hitung untuk non-aditif sama dengan 0,113 lebih kecil dari nilai F tabel. F1 derajat bebas galat 5% dan 1% terima 0. Artinya data aditif atau pengaruh perlakuan bersifat aditif. Selanjutnya,
Selanjutnya, kenormalan galat percobaan. Untuk hipotesis yang diuji, H0 sama dengan galat perlakuan menyebar secara normal, H1 galat perlakuan tidak menyebar secara normal. Yang bagian keduanya itu kriteria uji yang dilakukan adalah jika p-value lebih besar alfa sama dengan 0,05 maka terima 0. Jika p-value-nya itu lebih kecil sama dengan alfa sama dengan 0,5 maka tolak 0. Selanjutnya tabel nilai Shapiro-Wilk. Teman-teman bisa lihat sendiri pada slide yang sudah ada. Berdasarkan tabel nilai Shapiro-Wilk di atas, nilai P itu P0, P4, P5, dan P6 lebih besar dari 0,05, maka tolak 0. Artinya galat perlakuan P0, P4, P5, dan P6 tidak menyebar secara normal. Sedangkan nilai P-value-nya itu P1, P2, dan P3 lebih besar 0,5, maka terima 0. Artinya galat dari P1, P2, dan P3 menyebar secara normal. Selanjutnya, baik, mungkin ini presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.